Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita petunjuk, hidayah dan kemudahan untuk bisa hadir di salah satu rumah Allah ini untuk tujuan yang mulia dan untuk memuliakan diri di dunia maupun di akhirat, yakni dengan menuntut ilmu. Karena seseorang yang menuntut ilmu sejatinya dia itu memuliakan dirinya agar dirinya itu tidak hina, agar kembali ke tempat yang mulia sebagaimana bapak kita Adam alaihissalam karena dosa, karena kesalahan diturunkan ke tempat yang paling rendah yakni dunia, kemudian bertobat, beribadah kepada Allah dan akan kembali ke tempat semula, dan juga anak cucunya termasuk kita yang ingin kembali bersama bapaknya Adam alaihissalam. Dengan apa? Dengan ilmu. Tanpa adanya ilmu kita tidak akan tahu. Sebagaimana hal tersebut tuntutan setiap orang ketika ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Ketika di alam barzah nanti ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, maka pertanyaan yang terakhir adalah wa ma ilmuka. Engkau mengatakan Tuhanmu Allah, nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agamanya Islam, dari mana ilmunya? Dan orang-orang yang tidak bisa menjawab, ingat, orang-orang yang tidak bisa menjawab, yang mengatakan la adri, saya tidak tahu. Dalilnya apa? Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Dalilnya yang menjadi hujahnya di alam barzah adalah saya mendengar manusia mengatakan seperti itu, kemudian aku juga ikut mengatakannya, ikut mengikutinya. Jadi dalil hujah orang-orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan di alam barzah karena tidak memiliki ilmu, atau ilmu yang ia gunakan adalah karena keikut kebanyakan manusia, bukan mengikuti dalil, bukan mengikuti ilmu. Sebagaimana orang mukmin bisa mengucapkan Rabbi Allah, Tuhan saya adalah Allah, agama saya adalah Islam, nabinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kau tahu? Qara'tu kitabullah, saya membaca Al-Quran, saya mengaji, mendengarkan kajian disampaikan Al-Quran dan Sunnah, kemudian aku mengimani dan mengamalkannya. Ini pentingnya ilmu yang harus kita sadari bahwasanya ilmu itu
melebihi makanan pokok kita sehari-hari. Kalau makanan pokok itu akan mengenyangkan kita 1 jam, 2 jam, tapi ilmu akan mengenyangkan setiap saat, dibutuhkan setiap saat. Makanan itu dibutuhkan ketika lapar, ketika kenyang sudah tidak butuh makanan lagi. Walaupun dihidangkan makanan paling enak sate, kalau perut itu sudah kenyang tidak bisa masuk. Tapi ilmu akan dibawa dimanapun kita berada hingga menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali keutamaan hadir di majelis ilmu, sampai seandainya seorang yang tidak paham duduk di majelis ilmu pun akan mendapatkan keutamaan. Ya, orang yang hadir di majelis ilmu hanya duduk mendengarkan, tidak paham, dia telah berkumpul-kumpul bersama orang-orang soleh. Yang diharapkan kelak di akhirat karena kecintaannya kepada orang soleh, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Dalam hal amalan mungkin tidak bisa menyamai, tapi saya mencintainya, saya menghormatinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini oleh karena itu, dari tempat yang mulia ini saya mengajak jamaah kaum muslimin untuk tidak ragu lagi menuntut ilmu, karena itu adalah kebutuhan kita, bahkan lebih butuhnya dari semua kebutuhan. Kita butuh makan, kita butuh minum, butuh uang, butuh keluarga, butuh orang lain, butuh rumah, kendaraan dan yang sebagainya. Tapi jadikanlah ilmu melebihi kebutuhan dari semua kebutuhan, karena yang akan menghantarkan kita menuju semua kebutuhan tersebut. Dengan ilmu tersebut kita bisa mendapatkan kendaraan, rumah, makanan, keluarga, semuanya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini kita akan mencoba menyampaikan nasihat yang ditulis oleh ulama kita, pembaharu dalam Islam, ketika kaum muslimin mulai jauh dari ilmu, ketika kaum muslimin mulai melakukan penyimpangan terhadap ilmu agama, maka Allah akan munculkan di setiap abad seorang mujadid, seorang pembaru Islam. Dan diantaranya adalah tulisan yang akan kita sampaikan, ya, yang ditulis oleh Al-Mujadid Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Mungkin di kesempatan yang lain, ya, akan kita sampaikan, ya, tarjamah beliau, ya, bagaimana beliau menuntut ilmu, gurunya, kitab-kitabnya, dan diantaranya sampai kepada kita salah satu tulisannya. Nah, dan insya Allah di kedepannya ketika kita selesai membahas kitab ini, mungkin kita akan sampaikan juga salah satu kitab beliau adalah Kitab Tauhid. Kita akan cari syarah yang bisa atau mudah kita fahami, ya. Dan tapi di kesempatan ini akan kita sampaikan satu risalah kitab yang ditulis oleh beliau rahimahullahu ta'ala, yang diberikan judul Fadlul Islam, keutamaan agama Islam atau kemuliaan agama Islam. Jadi kalau seorang
yang memeluk agama Islam, seorang muslim tidak merasa mulia, tidak memiliki keistimewaan, maka dengarkanlah nasihat-nasihat beliau yang akan disampaikan, tentunya dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan akan keutamaan agama Islam, sehingga kita akan sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dilahirkan, orang tua kita dalam keadaan muslim, sehingga kita otomatis muslim, tidak mencari sebagaimana Salman Al-Farisi, ya, mencari Islam sampai suatu negeri ke negeri lain, ya, sampai diusir, sampai tidak makan, dalam rangka mencari kebenaran suatu agama. Kamu kalau masuk ke Madinah, ke Mekah, dengar yang namanya Muhammad, tutup telinga. Kalau kamu tidak menutup, kamu akan kena sihir. Bayangkan sampai seperti itu. Dan kita lahir sudah agama Islam. Kok kita tidak merasa mulia atau tidak mengetahui bagaimana Islam itu sebenarnya agama yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang pertama yang beliau sampaikan, yang menjelaskan tentang keutamaan agama Islam adalah surat Al-Maidah ayat 3. Dan ini sering disampaikan oleh para dai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini, yakni ketika Fathu Makkah, ayat terakhir turun, ya, ayat terakhir turun surat Al-Maidah ayat 3 yang menjelaskan bahwasanya agama Islam telah sempurna, ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Telah aku sempurnakan agama kalian. Jadi Islam telah Allah sempurnakan. Dan apabila sesuatu itu sudah sempurna, apabila sesuatu itu sudah sempurna, tidak perlu adanya tambahan. Sesuatu itu apabila sempurna tidak perlu tambahan. Contohnya ember. Ember itu kalau sudah sempurna, sudah penuh, ditambah lagi luber. Ya, luber. Misalnya masjid sudah sempurna, sudah ada pipanya lengkap, kok ditambahin lagi, tambah lagi. Terlalu banyak perabotan. Terlalu banyak. Nanti jamaahnya mau gimana? Dan agama Islam ini telah Allah sempurnakan. Sehingga Pak, tidak perlu adanya penyempurna, tidak perlu adanya tambahan. Karena sudah sempurna. Maka kalau ada orang yang mencoba masih kurang, harus perlu ditambahi dalam hal ini, dalam doanya misalnya. Al-Fatihahnya jangan 7 ayat, 8 ayat, biar ini tidak bisa. Atau harus disempurnakan zikirnya setelah sholat itu 33, 8, 100 tidak bisa. Karena sudah Allah sempurna, itu sudah pas. Kok 33, tidak 34, tidak 35, kok tidak 10 saja? Allah yang tahu hikmahnya, sudah pas. Semuanya itu sudah dengan ukuran. Sholat maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, sudah pas. Kalau tidak subuhnya yang 4, gitu ya. Kalau tidak maghribnya yang 4, isyanya 3, misalnya. Itu sudah ada ukurannya, sudah pas, sudah sempurna. Kalau maghrib itu 3, isya itu 4.
Jadi semua syariat Islam sudah sempurna semuanya. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Sehingga kalau kita ingin mencari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kebahagiaan, ya, baik itu rizki, kebahagiaan batin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, cari sesuai dengan syariat Islam. Kalau kita mencoba mencari kebahagiaan batin, mencari harta, mencari apa sajalah, mencari kenikmatan apapun, entah itu berupa makanan, minuman, tidak mengikuti rambu-rambu dari agama Islam, tidak akan mungkin mendapatkan kenikmatan, tidak akan mendapatkan nikmat. Walaupun di depannya dia makan sate, makanan enak, tapi ketika melalui tenggorokan rasanya kurang pas. Dikasih ini kurang pas, ini kurang pas, ini kurang pas, dan tidak akan pas sampai dia mengikuti syariat Islam. Ketika minum air putih, nikmat itu. Walaupun hanya air putih, bismillah, terasa nikmat di tenggorokan. Kenapa? Karena mengikuti aturan syariat Islam. Dan Allah sudah menjelaskan bahwasanya agama Islam ini sudah sempurna. Kalau kalian menginginkan suatu kebahagiaan batin ataupun zahir, carilah sesuai dengan tuntutan Islam. Cari yang halal, walaupun sedikit tapi halal. Jangan hanya gara-gara ingin memenuhi hawa nafsu, mengikuti nafsu kita, yang penting banyak, tidak bisa akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa raditu lakumul Islam madinan, dan Allah telah meridhoi, menerima Islam sebagai agama kalian. Ini ayat ini menunjukkan adanya di dalam Islam itu kemuliaan, ya, adanya kesempurnaan, menunjukkan kemuliaan Islam, ya. Allah menjelaskan Islam itu sempurna berarti memiliki kemuliaan. Kemudian faedah yang lain, berarti apa? Agama Islam itu telah sempurna sehingga agama yang lain kurang, ya. Menunjukkan selain agama Islam itu kurang, tidak sempurna. Dan juga ayat ini menjelaskan selain agama Islam tidak Allah ridhoi. Karena pada dalam ayat ini Allah menjelaskan wa raditu lakumul Islam dinan. Allah telah meridhoi Islam sehingga yang lain tidak Allah ridhoi, tidak akan Allah terima. Tidak Allah terima ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang kedua, yang beliau sampaikan adalah surat Yunus ayat 104. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladhi ta'buduna min dunillah." Katakanlah, wahai manusia, jika kalian berada di dalam keraguan min dini terhadap agamaku, wahai manusia, apabila kalian ragu terhadap agama saya, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah, maka aku tidak mau menyembah selain Allah. Ya, ini apa? Yang kalian sembah. Aku tidak mau menyembah apa yang kalian sembah. Ya, ini apa? Selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini juga menunjukkan keutamaan, kemuliaan agama Islam, menyembah Allah, menyembah satu-satunya Tuhan, menyembah hanya satu Tuhan. Ini merupakan keutamaan agama Islam. Dalil yang ketiga, yakni surat Al-Hadid ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih." Wahai orang-orang yang beriman, ya, ketika ada seruan, "Ya ayyuhalladzina amanu," ya, Anda masih ingat sekali nasihat Ustadz saya, apabila kalian mendengar seruan ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikanlah jika kamu termasuk orang mukmin. Tapi jika kamu lalai berarti kamu bukan mukmin. Misalnya kalian dipanggil, "Hei Agus," Agus pasti apa? "Oh iya," yang lain enggak. Ya, maka ketika diseru wahai orang mukmin, kalau dia orang mukmin pasti akan ya, akan memperhatikan. Karena isi yang akan disampaikan khusus mengenai orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah, bertakwa. Wa aminu bi rasulih, dan berimanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengimani, percaya apa yang dikhabarkan, melaksanakan perintahnya. Ini makna iman. Bukan hanya pengakuan "oh saya cinta Rasul", malah nyanyi-nyanyi, bukan. Namanya cinta Rasul itu harus mengikutinya, apa yang diperintahkan itu cinta. Sebagaimana orang-orang yang mengaku cinta tadi tapi tidak mengikuti ibadahnya Rasulullah akan diusir dari telaganya. Walaupun dia masih umatnya, walaupun dia masih berhak masuk surga, tapi tidak bisa masuk telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Yu'tikum kiflaini, kalian akan diberikan dua bagian. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dua bagian, kiflaini min rahmatih, berupa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika ana mengikuti daurah kitab ini, ya, daurah di Tawangmangu, daurah Al-Ukhuwah kelima, ya, diundang sana 5 hari di hotel. Kalau tidak diundang tidak bisa tidur di hotel, ya, gratis. Ya. Ini oleh-olehnya, ya, bersama Syekh Usamah Muhammad Thayyib hafizahullah taala. Ya. Dia asli keturunan Indonesia tapi tidak bisa bahasa Indonesia karena dari kecil di Arab, ya. Sekolahnya sampai gelar doktor dia di Arab, tapi alhamdulillah sekarang ke Indonesia dan mengajar, kalau tidak salah menjadi salah satu pengajar di Al-Ukhuwah Sukoharjo. Nah, kebetulan ketika anak ikut daurah, dia yang diberi amanah untuk menyampaikan risalah ini, ya, tentang Fadlul Islam dan tentang masalah wakaf ketika itu. Beliau menafsirkan, memberikan dua bagian, maksudnya adalah bagian di dunia dan di akhirat. Bagian di dunia dan di akhirat. Di dunia dan akhirat maksudnya diberikan cahaya, diberikan petunjuk, ya, diberikan petunjuk karena imannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian yang kedua akan diberikan ampunan. Bagian pertama di dunia diberikan petunjuk, nur, ya, cahaya, sehingga dia apa? Tahu, oh ini yang benar, oh ini yang salah. Di akhirat mendapatkan cahaya, disebutkan dia akan bisa berjalan di sirat, di atas neraka jahanam, di atas jembatan. Di jembatan butuh yang namanya cahaya, penolong. Ya, yang menolong apa? Iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diampuni. Kenapa? Karena setiap kita pasti memiliki kesalahan. Kesalahan kepada keluarga, kepada istri, kepada suami, kepada tetangga, kepada anak. Dan ada yang belum sempat minta maaf. Kenapa? Oh, masa saya minta maaf? Nah, ego. Salah satunya dengan sebab iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi penyebab ampunan. Penyebab ampunan. Kemudian yang selanjutnya, dalil yang menunjukkan akan keutamaan agama Islam, beliau menyebutkan hadis, ya, beberapa hadis. Hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, salah seorang kibarus sahabah atau ulamanya sahabat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalukum wa mathalu ahlil kitabaini kamathali rajulin istajara ujara'a." Permisalan kalian, yakni umat Islam, dibandingkan ahlul kitab, yakni Yahudi dan Nasara, dua ahlul kitab. Ya, permisalan kaum muslimin dengan dua ahlul kitab. Jadi dibandingkan dengan dua sekaligus. Bukan Islam dibandingkan dengan Nasara, bukan. Bukan Islam dibandingkan dengan Yahudi, tapi dua-duanya. Islam dibandingkan dengan Yahudi dan Nasara. Yakni seperti seseorang yang melakukan jual beli atau melakukan perdagangan, ya, melakukan bisnis lah. Nah, ini yang pintar berbisnis ini. Tapi ini bisnis sebagai seorang muslim. Bisnisnya dengan ibadah di dalam Islam. Faqala, beliau mengatakan, man ya'malu li amalan min ghudwatin ila nisfin nahari ala qiratin. Barang siapa yang melakukan amalan li untukku, satu amalan, mulai dari awal hari, ya, pagi lah, mulai dari pagi sampai siang, sampai zuhur. Nah, kalau di sini sampai zuhur, mulai pagi sampai zuhur. Fa'amilat al-yahud. Kemudian hal tersebut diambil oleh orang Yahudi. Nah, sebelumnya beliau mengatakan ala qiratin, orang yang mengamalkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dari pagi sampai siang, dia mendapatkan pahala satu qirat. Akhirnya diambil oleh orang Yahudi. Orang Yahudi beramal dari pagi sampai siang, dapat satu qirat. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, man ya'mali, barang siapa beramal untukku min nisfin nahari ila salatil asyri ala qiratin, yang beramal dari duhur sampai asar, maka juga dapat satu qirat. Fa'amilatin nasara,
maka itulah amalan orang Nasara. Nah, berarti apa? Dia dapat 1 qiraat. Summa qala man ya'malu li min salatil asri ila an taghiba syamsu ala qirataini. Siapa yang melakukan amalan untukku mulai dari sholat asar sampai waktu maghrib matahari tenggelam, maka dia dapat 2 qiraat. Nah, dapat 2 qiraat padahal waktunya paling sebentar. Kalau Yahudi dari pagi sampai zuhur, ya berapa jam itu? 6 jam ya kira-kira, 6 sampai 12. Ya. Kemudian Nasara dari zuhur sampai asar, ya. Asar 3 jam lah ya. Nah, dari asar sampai maghrib kata Rasulullah SAW, fa'antum hum, itu kalian. Ya. Tapi dapat 2 qiraat. Dari asar sampai maghrib dapat 2 qiraat. Yang lainnya waktunya panjang tapi dapatnya satu qiraat. Faghadibatil yahudu wan nasara, maka orang Yahudi dan Nasara marah itu. Marah. Wa qalu, mereka mengatakan, malana aktsara amalan wa aqal ajran. Kami itu yang paling banyak amalannya dari pagi sampai siang, siang sampai asar, tapi kok malah dapat paling sedikit. Sedangkan orang Muslim itu dari asar sampai maghrib dapat 2 gunung, 2 qiraat itu 2 gunung pahalanya, 2 gunung yang besar, Gunung Slamet mungkin ya. Nggak bisa mikul kita mikul dapat kiriman saja, senang sekali. Kalau orang lamaran itu kan, 1 kol, banyak. Ini 1 Gunung Slamet, belum ada orang lamaran 1 Gunung Slamet ini. Ini dapat 2 gunung, dapat 2 gunung. Maka mereka iri ya kepada Islam. Qala hal naqastukum min ajrikum syai'an. Apakah saya mengurangi kalian sedikit pun dari pahala kalian? Mereka mengatakan tidak. Jadi walaupun mereka mengamalkan dari pagi sampai siang, siang sampai asar, tidak ada yang dikurangi, tapi kok protes. Sesuai pahalanya itu sudah sesuai. Apakah saya mengurangi pahala kalian, balasan kalian? Tidak. Qala dzalika fadli, itulah karuniaku. Utihi man asya, kepada orang yang aku kehendaki. Berarti ini hadis qudsi ya. Ini bukan ucapan Rasulullah. Ini ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini hadis qudsi Allah yang mengatakan, ya. Allah yang berucap, ya. Itu adalah karuniaku, aku berikan kepada siapa pun terserah. Dan dalam hal ini diberikan kepada Islam. Jadi tidak bisa protes. Ketika dia protes kepada Allah, kenapa saya amalannya banyak kok pahalanya sedikit? Sebagaimana sholat itu awalnya berapa waktu? 50 menjadi 5 kali, ya. 5 kali saja masih bolong-bolong, masih pada telat gitu ya. Terutama yang ngomong ini ya. Insya Allah kita banyak-banyak istighfar, banyak bertobat, ya, juga memohon kepada Allah tetap, ya. Yang namanya kekurangan tetap kita harus menyadari itu salah dan kita berusaha. Selama kita berusaha terus, ya, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan. Ya. Kita jaga yang 5 itu pahalanya seperti 50. Ya. Walaupun kita mengerjakan sholat 5 waktu, tapi pahalanya 50 waktu. Itu juga bagian dari karunia Allah. Bahkan setiap sedekah 1000 akan dilipatkan minimal 10.000 sampai 700. 1000 jadi 700. Ini. Itu karunia Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada umat Islam. Maka bersyukurlah kita menjadi umat
umat Islam dengan ibadah yang sedikit, pahalanya banyak sekali. Supaya kita itu tidak malas ya, patah semangat ketika melakukan suatu amalan, entah itu sholat, sedekah, puasa ataupun yang lainnya. Hadis yang kedua, hadis riwayat Imam Bukhari ya, masih riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman ibni Sahrain radhiyallahu an. Sudah hisab belum? Belum ya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adallallahu 'anil jum'ah man kana qablana." Allah Subhanahu wa taala menyesatkan anil jum'ah, yakni dari hari Jumat orang-orang sebelum kita. Ya, umat sebelum Islam. Fakana lil yahudi yaumus sabti. Orang-orang Yahudi pada hari Sabtu ya, diuji dengan hari Sabtu. Jangan cari ikan di hari Sabtu. Nah, akhirnya pasang masangnya hari Jumat. Ya hari Sabtu enggak nyari ikan, tapi sudah ada pasangan ini. Pinter ngakali ini ya. Ngakali Allah ya, dapat musibah ya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wan nasara yaumul ahad, dan orang Nasara pada hari Ahad, sehingga mereka ibadahnya seminggu sekali di hari Ahad. Anda juga tidak tahu ini kisahnya ya, nanti dicari sendiri kenapa hari Ahad ya. Kenapa orang Yahudi itu hari Sabtu, nanti ada kisahnya ya. Faja'allahu bina fahadana liyaumil jum'ah. Kemudian Allah datang bersama kita dan memberikan petunjuk kepada kita pada hari Jumat. Hari Jumat dimuliakan di dalam Islam. Wa kadzalika hum taba'un lana yaumal qiyamah. Demikian juga mereka akan mengikuti kita pada hari kiamat. Ya, pada hari kiamat mereka orang-orang Yahudi dan Nasara akan menjadi pengikut kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nahnul akhiruna min ahli dunya." Kita itu di dunia itu orang-orang yang terakhir, umat yang terakhir. Ya, kita di dunia itu umat terakhir. Kenapa? Karena umatnya Nabi Musa, ya, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, semuanya sudah terdahulu. Dan kita itu terakhir. Umat Rasulullah SAW, umat Islam itu agama yang terakhir. Agama Samawiyah yang terakhir. Agama Nasara, ya, agama Nasara diturunkannya kitab Injil itu juga dari Allah. Kitab Zabur juga dari Allah. Mereka yang mengikuti Nabi Isa, Nabi Musa, para nabi dan rasul, mereka juga di atas kebenaran. Ya. Tapi mereka lebih awal daripada kita. Imannya lebih awal, ya. Beramalannya juga lebih awal. Ujiannya lebih berat. Ujiannya lebih berat dari umat ini. Tapi kata Rasulullah SAW, dan kita wal awaluna yaumal qiyamah, kita itu akhir dari umat, tapi dari kiamat nanti pertama kali menjadi orang-orang yang pertama kali menjadi penghuni surga. Yang akan masuk terlebih dahulu, dipersilakan masuk ke dalam surga terlebih dahulu adalah umat ini, kaum muslimin. Dan ini menunjukkan keutamaan sebagai seorang muslim, menunjukkan kemuliaan dibanding dengan umat-umat terdahulu, ya.
umatnya hidupnya terakhir, tapi di hari kiamat akan didahulukan untuk masuk surga. Padahal jarak satu orang dengan orang lain, apalagi ini jarak antara satu umat dengan umat yang lain, tentunya lebih panjang ribuan. Ya, orang miskin dengan orang kaya saja 50.000 tahun. Tidak main-main, 50.000 tahun. Belum lagi jaraknya dengan umat terdahulu. Maka apa? Selisih kita dengan umat sebelumnya itu ribuan tahun. Akan tetapi tentunya dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita harus bersyukur kepada Allah, diberikan hidayah, diberikan nikmat menjadi seorang muslim. Maka harus diopeni istilahnya. Kalau kita punya senjata ya, punya golok misalnya, kalau kita diasah, diopeni, kan jadinya awet. Tapi kalau tidak diopeni, dibiarkan, ya, tidak ditempatkan pada tempat yang bagus, ya, maka dia akan berkarat. Begitu juga seorang muslim apabila dia tidak mengopeni agamanya, tidak menuntut ilmu, dia nggak tahu syariatnya, nggak tahu sholat, nggak tahu sedekah, nggak tahu puasa, nggak tahu bagaimana cara bergaul dengan orang lain, maka akan berkarat kemuslimannya. Bisa-bisa sedikit demi sedikit akan hilang. Ketika ditawari sembako, ya udah pindah agama. Betapa banyak ya seorang yang pindah agama karena pembagian sembako. Dan ini juga terjadi oleh TKW. Ya, dulu itu ada seorang TKW di Korea yang dia itu sudah keluar dari pabriknya, jadinya ilegal, sehingga dia butuh pertolongan. Nah, mereka para misionaris itu akan pergi ke pabrik-pabrik menawari bantuan. Nah, ketika menawari bantuan disyaratkan pindah agama mau enggak. Nah, demi untuk mendapatkan ya, pekerjaan di sana, maka dia rela untuk pindah agama. Naudzubillah. Dan ini kita juga harus mengambil pelajaran dari hal tersebut dan banyak-banyak bersyukur, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ditetapkan, dikokohkan di dalam Islam sebagai seorang muslim dengan mengikuti Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah kita lanjutkan pada Isa bi'idnillahi ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Hadis yang kedua yang menunjukkan akan mulianya Islam atau keutamaan agama Islam. Hadis riwayat Imam Bukhari, dan beliau menyebutkan hadis secara mu'allaq tanpa sanad. Mungkin ini yang dikritik oleh sebagian kaum muslimin yang mencela Imam Bukhari, mengatakan hadis sahih tapi kok tidak ada sanadnya, mu'allaq. Ya, beliau sebutkan apabila ada hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari kok tanpa sanad, beliau sebutkan di kitab yang lainnya. Beliau sebutkan sanadnya pada kitab
beliau yang lainnya, diantaranya kitab Adabul Mufrad ya, menyebutkan sanadnya secara sempurna ya. Bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, ahabbu dini ilallah, agama yang paling dicintai Allah ya, agama yang paling dicintai oleh Allah, al-hanifiyatu samhah ya, maknanya hanifiyah itu lurus ya, yakni agama yang mudah dan ya, agama yang mudah, as-suhulah ya, maksud dari agama yang dicintai Allah, maksudnya hanifiyah as-samhah adalah agama yang mudah. Nah, ini agama Islam sangat mudah. Apabila sholat tidak bisa berdiri ya, dengan duduk, berbaring, tidur ya, kalau sudah tidak bisa ya disolati ya. Apabila tidak kuat puasa, bisa di waktu yang lain. Mudah, ini menunjukkan mudahnya agama Islam, agama al-hanifiyah as-samhah, atau maknanya agama yang tidak menyimpang ya. Agama yang tidak menyimpang. Makanya kalau ada seorang muslim mengamalkan suatu ibadah kok menyimpang, berarti bukan agama Islam ya, bukan agama Islam, karena agama Islam agama yang mudah. Kok ada seorang muslim mengalami kesulitan dalam ibadah, maka tanya dulu, benar enggak ibadah yang saya lakukan? Kok saya merasakan ibadah ini berat sekali ya, sampai saya melakukan ibadah utangnya tidak selesai-selesai. Apa ini agama Islam misalnya ya? Kok ibadah harus ngutang? Kok saya kalau tidak melakukan ibadah ini saya dicemooh oleh orang lain, saya dihina, katanya bukan Islam, katanya bukan ahlu sunnah. Apakah ini Islam? Nah, apabila kita merasa ketika melakukan salah satu ibadah syariat Islam ya, kok berat sekali, kok berat sekali, tanyakan kepada ahlul ilmi, apakah itu bagian dari Islam? Apakah itu ibadah yang benar? Bagaimana yang benar? Apakah ada keringanan? Apakah ada cara lain yang mudah? Misalnya tanya ya, misalnya melakukan ibadah puasa, sholat, dan yang lainnya apa saja, kok merasa berat? Tanya, apakah saya boleh seperti ini, boleh seperti ini? Dan agama Islam agama yang mudah, tapi jangan bermudah-mudahan ya. Mudah tapi jangan bermudah-mudahan, tentunya sesuai udzur syariat. Dalil yang hadis yang keempat ya. Dari sahabat Ubay bin Ka'ab, qala, mengatakan, alaikum bisabili was sunnah, wajib bagi kalian dengan jalan dan sunnah. As-sabil Islam, was sunnah yakni mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu laisa min abdin ala sabilin wa sunnatin dzakarallaha fa fadat ainahu min khasyatillahi fatamassahun naru. Tidak ada bagi seorang hamba pun berada di atas suatu jalan dan sunnah yang ia berzikir kepada Allah, mengingat Allah, kemudian air matanya mengalir,
kemudian ia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia masuk neraka. Tidak ada. Tidak ada suatu hamba yang berada di suatu jalan, di suatu sunnah, kemudian berzikir kepada Allah sampai menangis karena takut kepada Allah kok masuk neraka. Itu tidak ada. Walaysa min abdin ala sabilin wa sunnatin dzakara rahman faksha'arra jilduhu min mahafatillahi ta'ala ila kanaka kamathali syajaratin yabisin waraquha. Atau seseorang, ya tidaklah seseorang berada di suatu jalan ataupun sunnah, kemudian ingat kepada Allah Ar-Rahman, kemudian ya, kulitnya itu merinding, ya, kulitnya merinding. Kenapa? Gara-gara takut kepada Allah. Kalau disebutkan neraka misalnya, ya siksaan, itu kadang kita merinding, ya. Kayak seseorang lihat sesuatu yang menakutkan, merinding. Nah, lebih merinding lagi ketika seorang mukmin mengingat siksaan Allah Subhanahu wa taala, neraka. Maka dia seperti daun yang pohonnya itu layu. Illa tahatat anhu dunubuhu kama tahatta an hadhi syajarati waraquha. Ya. Maka orang yang takut kepada Allah, ya, kemudian dia merinding karena takut kepada Allah di suatu jalan, maka dosa-dosanya akan gugur. Sebagaimana pohon yang layu itu daun-daunnya akan berguguran, ya, akan berguguran. Wa inna iktisadan fi sunnah khairun min ijtihadin fi hilafi sabilin wa sunnatin. Dan sesungguhnya sederhana, biasa-biasa saja di atas sunnah. Ya, sholatnya biasa, pingin sholat sunnah ya sholat sunnah, sesuai sunnah. Tapi apa tidak melaksanakan semua sunnah, hanya semampunya, biasa, tidak berlebihan, tidak mengerahkan semua kemampuannya, ya biasalah dia melakukannya, enjoy, tapi di atas sunnah. Disuruh mengamalkan sunnah ini, aduh saya maaf tidak mau. Melakukan sunnah ini, maaf belum sempat, saya hanya mampunya ini sedikit, tapi di atas sunnah. Itu lebih baik daripada dia bersungguh-sungguh ibadahnya banyak, besar, tapi menyelisihi sunnah. Lebih baik dia infak ketika Jumat 2.000 misalnya, 3.000, daripada dia melakukan apa, pesta misalnya. Nah, pesta tapi pestanya bukan pesta yang sunnah. Melakukan syukuran tapi bukan syukuran yang sunnah. Nah, kan banyak syukuran-syukuran tapi tidak sesuai sunnah. Dia menghabiskan berapa juta ketika ada tong lewat depannya, wah pilih yang 2.000 ini, 2.000 pun lecek ini. Misalnya, nah, contoh. Tapi ketika mengadakan suatu amalan tidak sesuai sunnah, dia habis berjuta-juta. Ini makanya ucapan Ubay bin Ka'ab ini perlu patut kita renungkan, ya. Lebih baik kita mengamalkan amalan yang kecil tapi sesuai sunnah daripada amalan yang banyak, menghabiskan harta banyak, tenaga, pikiran tapi tidak sesuai sunnah. Mendingan kita zikir subhanallah, 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 aduh capek, cukuplah, nanti zikir lagi alhamdulillah, alhamdulillah, daripada misalnya malam Senenan, ya, dia harus zikir 1000 kali. Ya, siapa yang mengatakan malam Senenan kemudian 1000 kali?
Ya. Berbeda orang yang mengatakan zikir subhanallah alhamdulillah 33 kali setelah sholat. Yang mengatakan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai sunnah. Mendingan zikir 33 kali digenapkan 100 daripada dia zikir 1000 tidak sesuai sunnah. Mendingan dia baca Quran, saya cukup baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, Anas semampunya, daripada dia harus baca Al-Fatihah 1000 kali. Nah, misalnya, tapi tidak sesuai sunnah. Saya harus baca Al-Fatihah ini 1000 kali setiap malam Sabtu. Nah, harus jamnya jam 1, ya. Tidak boleh lebih. Ya, kalau lebih tidak afdal misalnya. Nah, ini dari mana syariatnya? Ya, kalau memang sesuai sunnah tidak apa-apa. Tapi apa? Sesuai sunnah walaupun sedikit itu lebih baik daripada banyak tapi tidak sesuai sunnah. Hadis yang terakhir yang beliau sebutkan, yang menjelaskan tentang keutamaan Islam, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, ya habbadha naumul aqyasi wa iftaruhum. Alangkah bagusnya, ya, alangkah bagusnya, baiknya tidurnya orang berilmu. Tidurnya orang berilmu. Wa iftaruhum, dan makan-makannya. Orang berilmu walaupun senang, ya, makan-makan kan senang. Siapa tidak senang makan? Siapa tidak senang tidur? Tidurnya, makannya itu menakjubkan, bagus. Kaifa yaqbununa saharal hamqa wa saumahum. Bagaimana ia akan, ya, iri atau tertipu? Dia tidak akan tertipu dengan orang-orang yang semalam itu tidak tidur, tapi di atas kebodohan. Orang bodoh tidak tidur semalam ngapain? Nah, nobar misalnya, ya. Atau yang lainnya. Kalau orang berilmu baca Quran, murojaah. Makanya apa? Orang yang berilmu tidak akan tertipu. Mereka itu tidak akan tertipu dengan orang yang tidak tidur semalam suntuk, tapi bodoh. Atau beribadah, bergadangnya beribadah, tapi ibadahnya di atas kebodohan. Bergadang tapi beribadah, kan ada beribadah semalam suntuk bahkan 24 jam itu ada. 24 jam niatnya beribadah, tapi apa? Di atas kebodohan. Artinya apa? Bukan di atas ilmu. Wa saumahum, dan ia puasa tapi tidak di atas ilmu. Puasa mutih, ya, tahu puasa mutih? Ada lagi puasa ngebleng. Puasa ngebleng, tidak boleh bicara, puasa ngebleng lah, ya. Ada puasa ngluweng, tidak boleh keluar, puasa ngluweng. Itu puasa untuk kekebalan, ya. Teman anak dulu pernah itu, ya. Nanti selama 40 hari. Nah, di hari 30-an, 30, 35 mendekati 40 itu mulai muncul jinnya itu. Karena apa? Zikirnya nanti jam 1 malam ketika sepi dan harus gelap. Kalau kayak gini ya jin tidak mau menampakkan diri lah, takut, ya. Makanya apa? Harus gelap, tidak ada suara, dan dia harus zikir-zikir bid'ah itu. Zikirnya benar, tapi apa caranya? Tata caranya tidak sesuai syariat. Zikirnya benar, subhanallah, alhamdulillah, tapi harus 15 kali ini. Subhanallahnya 15 kali misalnya, ya. Nanti tambah Al-Fatihah 3 kali saja, tambah Anasnya 5 kali. Nah, itu dari mana 5 kali 3 kali itu? Kalau zikir setelah sholat 33 kali kan dari Rasulullah. Itu dari mana? Yang mensyariatkan siapa? Bukankah yang mensyariatkan itu hak Allah subhanahu wa ta'ala?
bukan hak manusia. Nah, ini yang harus kita renungkan. Kesalahannya di situ, sehingga yang datang bukan malaikat. Kalau kata mereka, oh ini malaikat Jibril datang ini memberikan ilham, wangsit, saya harus amalannya seperti ini. Padahal apa? Syaitan. Karena apa? Yang dia lakukan, amalan-amalan yang dia lakukan tidak sesuai dengan ilmu. Makanya orang yang berilmu, tidurnya, makan-makannya sungguh menakjubkan, bagus. Dan dia tidak akan tertipu dengan orang-orang yang semalam suntuk beribadah tapi tidak di atas ilmu. Kita pun tidak iri ya, tidak iri kepada orang misalnya lagi beribadah, tapi kita tahu yakin itu tidak di atas sunnah. Dia melakukan ibadah misalnya semalam suntuk, zikir dan yang lainnya tidak di atas sunnah. Kajian misalnya tapi joget-joget misalnya dan yang lainnya tidak di atas sunnah. Kita tidak boleh iri, tidak tertipu ya, tidak tertipu. Mithqalu dzarratin ma'abirin, sebesar semut ya, sebesar biji bersama kebaikan, wa taqwa wa yaqinin, di atas ketakwaan dan keyakinan, a'dhamu wa afdalu wa arjahu indallah, lebih agung, lebih afdal, lebih mulia, lebih benar di sisi Allah min ibadatil muqtarin, daripada ibadahnya orang-orang yang menyelisihi sunnah ya, ibadah di atas keyakinan, di atas kebenaran, di atas ilmu, walaupun hanya sebesar biji sawi, itu apa? Lebih baik, lebih agung, lebih besar di sisi Allah daripada ibadah yang banyak, yang besar segunung tapi bihilafi sunnah, yang menyelisihi sunnah. Nah, itu nanti disebutkan di hari kiamat orang-orang yang rugi membawa amalan yang banyak ketika ditimbang kayak kapok kapas. Ini banyak sekali. Orang-orang pada iri, banyak sekali amalannya. Ketika dimasukkan ke comreng, seon saja tidak ada. Seon saja tidak ada. Padahal orang mukmin satu kalimat disebutkan ya, hadis bitokoh. Dia membawa dosa yang besar, bahkan disebutkan sebesar gunung, sebesar langit. Aduh, saya sudah tidak punya kebaikan, tapi ternyata dia memiliki satu kartu yang berisi la ilaha illallah. Dosanya diletakkan dalam satu timbangan, la ilaha illallah dalam timbangan yang lain, la ilaha illallah lebih berat. Kenapa? Karena diucapkan dengan iman, dengan ilmu, dengan keyakinan, dengan tauhid, dengan benar. Ucapan la ilaha illallah tidak main-main, tapi harus diucapkan dengan ilmu. Kalau diucapkan la ilaha illallah tanpa ilmu, walaupun 1000 kali tidak ada gunanya. Harus dilakukan dengan ilmu, mengetahui maknanya, meyakininya, isinya, diamalkan ya. Sebagaimana sudah kita jelaskan, ada 7 syarat agar diterima kalimat la ilaha illallah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan mendatang tentang keutamaan Islam. Nah, ini bab yang kedua, bab wujubil Islam, wajibnya beragama Islam ya. Jadi ini isinya tentang Islam. Bagaimana supaya kita kokoh dalam beragama Islam, semakin bersyukur, semakin menjaga keislaman kita. Ketika ada hal-hal yang bisa membawa atau menyeret kita dari keislaman kita, dari syariat Islam, kita akan langsung menangkisnya, langsung kembali dan yang sebagainya. Dan hal tersebut tidak bisa dilakukan kecuali dengan ilmu. Seseorang bisa kokoh di atas imannya ya, di atas keyakinannya, melainkan di atas ilmu ya. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Sudah pada ngantuk ini? Sebagaimana nikmat-nikmat itu dari Allah, hidayah ya, petunjuk juga dari Allah Subhanahu wa taala, kita hanya bisa memberikan petunjuk
irsyad, ya, penjelasan bahwasanya ini Islam yang benar, yang mulia, akan tetapi hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus masih tetap meminta, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita as-sabat, ya, kekokohan dalam Islam kita, yang tentunya setiap saat, setiap hari kita di samping kanan kiri kita itu ada fitnah, dan itu setiap saat, ya, namanya setan itu akan menggoda kita sampai akhir hayat. Sehingga siapkan ilmu yang benar-benar kokoh, yang kuat, supaya ketika fitnah, ujian datang, baik celaan ataupun yang lainnya, kita bisa menjaga kekokohan, ya, menjaga keislaman kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.